Oke guys, ini lanjutan video yang kemarin ya. Ini ya part 2-nya lah kalau bisa dibilang. Sekarang gue mau bahas apa aja sih aksesoris yang wajib dibeli nih sebelum motornya dipakai. Oke. Nah, gue mau cerita sedikit. Kemarin itu sebenarnya ada tambahan dari segi pelumasan itu di bagian rem ya, handle rem yang di sini. Nah itu tuh, jadi gue buka pas gue pakai motornya itu handle-nya agak seret. Jadi ini gue kasih grease di sini ya, di dalam apa sih namanya, bautnya ya, baut handle-nya itu gue kasih grease, sama di atas bawahnya nanti gue videoin. Nah terus ada beberapa catatan. Kemarin tuh akhirnya gue ganti minyak rem kan. Nah di master remnya itu dia dalamnya dicat cuy, dicat hitam gitu loh. Gue nggak tahu nih, mungkin satu set dari master remnya ini awalnya mungkin warnanya abu-abu atau silver, dicat lah jadi hitam. Makanya gue heran banget kenapa kok di dalamnya dia dicat hitam gitu. Itu kan lama kelamaan ya, namanya udah apa, oli berkompresi kan di dalam tuh ya, mungkin kita nggak tahu nanti kedepannya bakalan luntur apa gimana gitu, yang mengakibatkan ntar remnya seret atau seperti apa gitu. Terus juga begitu, selain dari handle rem, gue juga ini ya, kampas kampas remnya itu kan bunyi seret 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 gitu ya. Nah pas gue cek itu kemarin tuh, lihat ya, udah ngebekas nih, jadi dia nempel terus, akhirnya panas kan. Nah ternyata selain dari bahan kampasnya yang keras banget ya menurut gua, juga ini dia ada seret di bagian si plate-nya ini loh, si dudukan kampasnya yang dari besi. Oke. Nah sekarang udah enak nih tuh ya, dia kayak mirip-mirip motor bensin lah ya. Yang sini juga sama tuh ya. Masuk ke aksesoris ya, aksesoris yang pertama itu wajib adalah mud flap atau karpet lumpur ya. Nah gue sebenarnya udah pasang nih, cuma nggak di video nih kemarin. Nah ini dia ya, tuh. Sebenarnya ini gue beli sih, beli di Tokopedia. Terus dia ada beberapa ukuran ya, ada beberapa ukuran yang sampai bawah. Nanti ini diikat nih, diikat sama kabel tis. Ada juga yang gantung gitu. Nah gue pikir kalau yang gantung takutnya apa namanya, ntar dia jadi bunyi gitu kalau misalnya kena jalan. Nah akhirnya udah gue beli yang ini aja, yang gede ya sekalian. Nah ini gunanya apa, biar cipratan air tuh nggak masuk ke dalam. Sebenarnya banyak sih orang yang pasang terus sampai sampai ke dalam gitu ya, cuman kayaknya nggak rekomen ya, karena di dalam sini tuh ada baterai cuy. Nah baterai ini perlu sirkulasi udara kan, biar nggak apa ya, nggak panas lah, nggak overheat. Nah terus juga di belakang di kolong gue sebenarnya nggak pakai mud flap sih, cuman ini ada bekas sisa busa. Nah sisa busa ini gue masukin aja, gue selipin gitu, jadi dia nahan air ya, nahan air supaya nggak makin ke atas. Sebenarnya ini udah ada mikanya kan, akrilik. Nah tapi kayaknya masih ada sisa-sisa celah gitu loh, yang bikin nanti si engsel jok ini kotor, dan itu biasa ngakibatin macet kan. Nah next, gue beli ini extend footstep ya. Jadi ini extend yang ke bawah terus ke samping gitu. Kalian cari aja di Tokopedia, nanti gue kirim ya linknya yang tempat gue beli. Nggak mahal sih, dan dia bahannya tebal ya tuh 8 mili, lumayan lah. Nah sekarang enak nih, lancar.
ya. Tuh, kalau kemarin sebelum dikasih grease itu tuh kayak gerak aja ada seret gitu. Oke, kemudian ini mud flap depan. Mud flap depan ini sebenarnya gue lagi cari-cari apa ya yang bagus gitu. Jadi ini sementara waktu aja. Kalau gue pakai takutnya hujan kan. Jadi ini juga sisa busa. Ini gue ikat aja pakai kabel tis. Nah, gue udah beli sih sebenarnya buat ekstensi NMAX. Nah, extend spakbor NMAX ini dia sebenarnya kalau di NMAX itu kan harusnya dibaut di spakbor ya. Cuma ini katanya ada beberapa orang yang bilang sering patah gitu. Jadi si ininya nih patah nih. Karena getarannya parah kan ini motor. Jadi dia dibautnya di sini aja nih. Jadi ya tambahan lah istilahnya. Oke. Terus ini gue beli ini apa namanya sarung jok yang model jaring ya. Ya karena gue punya kucing sih. Dan juga ini sadelnya ini menurut gue terlalu pendek ya. Buat ukuran tinggi badan gue itu 174 cm. Itu kalau duduk di sini tuh kayak jongkok gitu. Banyak orang ya memang ada beberapa orang yang nggak nyampe gitu. Cuman kalau untuk tinggi badan yang di atas 170 ke atas tuh pasti kakinya tuh nggak enak lah istilahnya. Pasti nggak enak lah. Yang bilang enak tuh pasti ya mungkin sugesti aja ya. Bagi gue sih nggak enak. Nah gue rencana ya gue mau coba dulu pakai ini ya. Ini moga-moga ya makin tinggi gitu kan. Cuma kayaknya nggak ngaruh signifikan lah. Nanti gue kayaknya bakal gue custom si joknya, gue tinggiin lagi mungkin 5 cm atau 2,5 cm pakai busa latex mungkin di next video ya. Oke, ini ya gue pasang. Ini jangan lupa dikasih ring. Langsung pasang aja nih guys. Ini bautnya baut M8 ya. Oke, jangan lupa pakai ring ya. Nah. Jadi gini, tinggal dikencengin aja. Nah ini pastiin ini ada gap ya, soalnya ntar ini kan getar nih, takutnya nimbulin bunyi. Jadi kasih aja gap ya berapa kira-kira aja lah ya. Coba yang satu lagi tuang. Guys, padahal baru pulang dari tukang shock breaker ya tahu sendiri lah ya, shocknya Polytron itu terkenal dengan ngeblodak ya. Kalau gue bilang mati shocknya itu ini udah fix nih mati. Nah ini sayang banget cuy, masa gue baru ke tukang shock aja nih, motor paling jauh masa dalamnya udah hitam dan banyak gramnya gitu. Jadi kayak kegesek-gesek gitu loh dalamnya cuy. Jadi ya hati-hati aja mungkin yang teman-teman yang baru ngambil Polytron Fox R atau Fox S, coba deh walaupun itu udah empuk lebih baik lo buka deh, lo bongkar. Takutnya apa? Takutnya dia nanti gramnya banyak di sini, nanti dia akan numpuk
keras, akhirnya ngebaretin si shock ini nih, si asnya. Gue nggak tahu ya persamaannya sama nggak sih sama Nmax PNP gak sih sebenarnya. Nah gue nggak tahu tuh, ya kita namanya mencegah ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, setelah udah di rekondisi ke tukang shop ya lumayan lah ya, enak gitu. Nah akhirnya tadi gue coba yang punya teman gue tuh, yang dia diganti pernya sama pernya Air King. Ternyata sama aja kok, ya sama-sama aja gitu, apa nggak lebih empuk juga enggak sih ya, tapi minimal ya lebih better lah dibanding bawaannya gitu. Nah gue sih curiga ini kayak gram-gram ini kan keluar ya, tadi di video tuh banyak yang apa keluar ya nggak gramnya itu. Gue curiga ini kayak rasa-rasanya tuh kayak nggak ini loh, nggak simetris gitu, si tumpuannya itu kayak kurang, kayak terlalu maju gitu si shocknya itu. Jadi dia kalau di jalan jelek geradak banget, gemelodak, tapi kalau lewat posisi tidur ya aman aja gitu, masuk lah shock breaker itu main. Yang gue bingung kenapa di jalan yang nggak rata tuh kerasa banget geter sampai ke stang-stang. Tapi setelah direkondisi udah oke sih, lumayan lah ya. Gue jadi pertimbangan lagi nih, tadinya gue mau beli King, tapi kayaknya pas gue coba yang punya temen gue sama-sama aja kok. Better sih kayaknya ganti satu set yang punya Nmax ya, atau Nmax atau Aerox lah ya, itu kayaknya better lah. Gue juga nggak tahu nih Polytron kenapa sih pakai yang begini dah shock breakernya, kenapa sih nggak pakai common part aja gitu dari master rem, kayak pakai yang punya apa kayak, kan banyak ya motor-motor yang udah ngeluarin apa namanya part yang aftermarket ya, udah harus satu brand. Kalau pakai common part kan enak ya, selain customer dia nyarinya gampang, terus bengkel tuh gampang itu bukannya, nyarinya gampang lah. Juga kampas nih, ini kampasnya kampas Supra X ya, yang 2 piston itu tuh sama sih bentukannya, cuman bracketnya beda besinya. Jadi ya mau gak mau kalau misalnya ganti harus custom. Terus ya gimana sih kalau ngandelin impor ya capek juga ya, kita harus nunggu. Untuk part-part yang gini aja impor, gimana nilai TKDN-nya ya? Coba kira-kira kenapa bisa masuk kalau semua part cuman di assembly di sini, emang masuk ya? Coba ya komen di bawah. Siapa tahu, atau bahkan siapa tahu ada jurnal ya dari Polytronnya resmi. Kalau dia udah publish sih enak sih, kita bisa bahas ya bareng-bareng. Terus juga malah digeber. Terus juga QC-nya diperhatiin ya, kayak kemarin nih dia gel si BLDC-nya, gue nggak tahu sih, gue juga males juga sih, tapi selama ini sih pakai ya, dirasa sih nggak ada masalah ya. Cuma nggak tahu nih untuk kemudian hari apakah nanti bearingnya cepet gel apa cepet oblak, ntar ya kita lihat aja ntar. Juga QC, nah ini gue juga baru nggak ya, ini nggak ada bautnya loh ya, ini bautnya nggak ada nih. Ini jadi kalau hilang baut nih kayak inget satu dealer gitu ya, kayak gitu ya, padahal kan ini fisik ya. Kalau fisik nih harusnya kelihatan dong sama orang QC. Jadi mungkin itu masukan buat Polytron. Gue nggak tahu nih, gue sebenarnya ini gen berapa sih, kayaknya gue rasa ini gen 1, tapi di apa namanya visornya doang yang diganti kali ya. Soalnya rasa-rasanya sih ada kayak rasa gembelodak gitu cuy di komstir. Cuma kayaknya nggak masalah sih, atau juga gue baru pakai. Nah oke. Jadi ini tampilannya setelah gue pasang ya. Tadi ini jok kayaknya gue nggak jadi pasang, kayaknya mending di custom aja lah sekalian pakai latex ya. Jadi biar si duduknya ini gue enak nih, rada tinggi lah, nggak jongkok kayak monyet ya. Oke mungkin itu aja. Setelah itu